bertemu lagi dengan saya Mesya Octavia. Di video kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk menikmati perjalanan dari Kota Padang ke Kota Bengkulu untuk melihat sejarah yang ada di sana dengan tujuan melakukan studi lapangan mata kuliah kemaritiman. Nah, selama di sana saya akan mengunjungi dua tempat yang memiliki nilai sejarah yang tinggi, yaitu Pelabuhan Pulau Bay dan juga Benteng Magoro. Keberangkatan dimulai dari Kota Padang menuju Bengkulu dengan estimasi waktu 18 jam. Pagi ini, kami memulai perjalanan studi lapangan ke Bengkulu dengan menggunakan bus pariwisata. Kami akan menempuh perjalanan panjang selama sekitar 18 jam. Sepanjang perjalanan ini, kami akan mempelajari berbagai aspek penting dalam dunia kemaritiman di Indonesia. Pulau Bay merupakan pelabuhan lama yang sudah berdiri sejak zaman Kerajaan Silebar dan dibangun kembali menjadi pelabuhan samudra untuk kebutuhan ekspor dan impor barang ke Bengkulu pada masa Orde Baru. Sebelum pelabuhan Pulau Bay dibangun, pelabuhan yang ada di Bengkulu yang menjadi pintu gerbang lalu lintas ekspor dan impor barang adalah Pelabuhan Bengkulu Lama yang dikenal dengan Pelabuhan Tapak Padri yang berada di pusat kota Bengkulu. Pelabuhan ini dibangun karena pelabuhan lama tidak dapat beroperasi secara optimal. Kemudian pada tahun 1970-an, Pelabuhan Pulau Bay mengalami modernisasi besar-besaran termasuk pembangunan dermaga baru dan fasilitas bongkar muat yang lebih modern. Pelabuhan Bengkulu saat ini telah beroperasi PLTU di wilayah Pelabuhan Bengkulu dengan kapasitas 2x100 MW. Saat ini PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 2 Bengkulu terus melakukan pengembangan sejalan dengan rencana induk pelabuhan yang telah ditetapkan. Di antaranya membangun terminal curah kering, terminal curah cair, dan kawasan industri. Kawasan industri Pulau Bay akan dikembangkan dengan tema agroindustri yang akan mengakomodir industri turunan kelapa sawit, karet, hasil laut, pertambangan dan logistik, serta mengakomodir pengembangan UMKM di Provinsi Bengkulu. Nah, sekarang kita berada di kantor PT Pelindo Cabang Bengkulu. Di sini kita dapat melihat dan mendengar penuturan oleh Bapak Ade Hirman sebagai perwakilan Regional 2 Bengkulu mengenai pelabuhan dan bagaimana sistem kerja pelabuhan Pulau Bay ini. Nah, ini dermaga perintis kita di samping ini masuk ke lini 2 ya namanya. Kita area pelabuhan ada lini 1 dan lini 2. Lini 1 itu yang berbasis internasional PBSO namanya, Perpanjangan Politik. Itu yang steril. Nah, ini lini 2 di luar pengawasan nasional. Di sini ini ada dermaga angkatan laut. Angkatan laut. Nah, satu lagi ada kapal KSOP. KPLP. Kapalnya di situ karena cuaca beliau. Ini kren kita, diving kren, kapasitas 40 ton. Itu berada di dermaga Nusantara Selatan. Dan di sebelah sana ada dermaga Nusantara Lama. Jadi kita nggak usah ke sana karena semesta ada di satu juga. Kan kita bisa parkir ada di satu sana. Itu sebelah sana itu ada dermaga Pertamina. Masih ada pertambangannya di sebelah barat. Itu ada dermaga Pertamina. Jadi ini gambaran kalau tadi kita membuat ke ujung karena kalau masuk hujan takut aja. Ini ya, Karena PT Tanah Wajib kenapa? 3 kilo jaraknya dari sini ke ujung. Jalannya kayak jalan tambang, terus batu-batu besar. Jadi karena banyak aktivitas terus batu bara, kita nggak mungkin bawa ada yang senap kayak ini. Jadi buat keselamatan kita bawa sini aja ya. Karena juga untuk sana bisa naik bis bisa cepat 20 menit. Ada yang Iya, itu ada kapal feri. Itu ada Pulau Gadu. Ini adalah pelabuhan penyeberangan ATP. belanja. Kamu dari Padang tuh gak uang tuh ke Mentawai. Catatan 5 knot, 4 knot. Untuk kapal feri di sana, kalau kapal penumpangnya di sini. Tapi sekarang lagi nggak ada kapalnya. Aktivitasnya 3 kali dalam 1 minggu. Bolak-balik Bengkulu, Pulau Enggano. Karena nggak bisa keluar ke sini karena cuaca masih terkurung di Enggano. Jadi karena cuaca
juga kita pelayaran juga sah. Di sini Pak semuanya. Jumlah kapal di sini sudah nggak terhitung. Tadi yang dipaparkan ada foto tadi kelihatan di sana. Jumlah kapal dalam 1 tahun. Untuk kapal milik, nah informasi kapal milik Pelindo sendiri kita ada kapal tabut, itu fungsinya untuk membantu menggiring kapal keluar. Di saat kapal keluar masuk itu dibantu oleh 2 kapal tabut wajib tunda namanya. Di kapal keluar masuk itu harus dipandu, ditunda. Tujuannya 1 di depan 1 belakang. Jadi tujuan memandu kapalnya sampai nanti dia serong kanan serong kiri. Jadi kalau dia sampai serong kanan kiri bisa nyangkut. Dan juga kita ada kapal pandu, itu untuk mengantar pandu ke tengah laut. Pandu itu tujuannya orang atau kapten yang memandu nakoda untuk masuk ke dalam. Jadi pandu itu diantar pakai kapal kecil ke tengah laut atau menjemput pandu ke tengah. Itu di kapal atas. Dan juga kita ada kapal kecil. Kapal kecil lebih kecil lagi, dia untuk membantu menarik tali tambat, kayak tali putih-putih yang itu, tarik tali di kapal, ditambatkan ke border yang ada di pinggir dermaga, seperti kapal tabut yang warna hijau ini S4. Itu kapal tabut. Ini namanya kapal tabut itu, tapi ini bukan milik Pelindo, yang warna hijau. A few moments later. Selanjutnya yang kita kunjungi adalah Benteng Marlborough. Benteng ini merupakan peninggalan Inggris yang dibangun sekitar abad ke-18 Masehi. Dibangun oleh British East Indian Company di bawah pimpinan Joseph Calais. Benteng ini terletak di tepi Samudra Hindia, merupakan pengganti dari Benteng York yang dianggap tidak strategis. Fungsi dari benteng ini adalah sebagai pusat administrasi dan pertahanan Inggris di kawasan pantai barat Sumatera. Saat ini, Benteng Marlborough menjadi salah satu objek wisata utama di Bengkulu. Benteng ini berfungsi sebagai cagar budaya yang dilindungi oleh pemerintah. Benteng ini juga digunakan sebagai tempat edukasi dan pusat informasi sejarah yang menyajikan berbagai informasi tentang masa penjajahan Inggris, termasuk di dalamnya koleksi benda-benda peninggalan, peta, dan dokumen bersejarah yang berkaitan dengan Bengkulu dan peran Inggris di Indonesia.